Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 7 Februari 2022. Hari kemarin terdapat penutupan IHSG cukup menarik, cukup bagus. Dia tertutup positif di angka plus 0,71%. Begitupun juga bursa Asia lainnya yaitu Hang Seng, STI, dan Nikkei, di mana penguatan terkuat terjadi di indeks Hang Seng. Kemudian untuk indeks Eropa cenderung melemah, agak berbeda sedikit dibandingkan indeks Asia, dan juga ada untuk bursa Amerika sendiri cenderung variatif, kecuali untuk DJA-nya hanya korektif sedikit, yaitu minus 0,06%, berbeda dengan S&P 500 dan Nasdaq yang menunjukkan adanya penguatan yang cukup baik, di mana di atas 1%. Penguatan-penguatan ini dipicu oleh adanya laporan keuangan yang cukup baik dari perusahaan teknologi seperti Amazon yang menunjukkan bahwa labanya terus bertumbuh. Kemudian untuk juga di Indonesia sendiri juga mengalami penguatan karena ada salah satunya adalah bank-bank besar seperti BMRI, BBRI yang mencatatkan kenaikan revenue cukup signifikan, ada yang sampai di atas 50% dibandingkan tahun sebelumnya, dari 2020 ke 2021, seperti itu. Kemudian untuk harga komoditasnya, kita bisa lihat sendiri harga komoditasnya cenderung variatif, di mana penurunan yang hanya terjadi pada minyak dunia, dan terjadi pada timah, dan sifatnya hanya penurunan yang sangat kecil, itu sekitar 0,3 sampai 0,6%. Untuk gold sendiri juga mengalami hanya penguatan tipis saja di plus 0,21%. Berbeda sendiri dengan yang mengalami penguatan cukup besar, yaitu di mana ada isu yang CPO, yang di mana masih ada terdapatnya supply yang kurang cukup, dan gold juga jadi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Masih ada peluang untuk bergerak secara kenaikannya, mungkin secara teknikal salah satunya cost itu, makanya mengalami kenaikan cukup oke, di mana 5,41%. Dan kita akan lanjut ke slide berikutnya. Sorry, ada untuk prediksi IHSG-nya untuk hari ini cenderung bersifat bullish, ada kemungkinan bisa mencapai area resisten 6750, supportnya masih sama di 6523, di mana itu support kuat. Kalau ditembus ada kemungkinan untuk pelemahan yang cukup signifikan di IHSG. Kemudian untuk di bursa Amerika sendiri juga ada, kita lihat bahwa tadi seperti disampaikan bahwa penutupannya mix untuk major indeksnya. Terdapat juga kita lihat bahwa Treasury yield sendiri juga mengalami penguatan, di mana ini adalah obligasi pemerintahnya Amerika yang dengan tenor 10 tahun, mengalami penguatan sebanyak 9,8 BPS point menjadi 1,92%. Inilah tertinggi levelnya semenjak Desember 2019. Kemudian untuk tadi saya sudah sampaikan bahwa corporate quarterly result-nya cenderung bersifat positif dan menyebabkan ini jadi kabar yang lebih baik dibandingkan adanya concern terhadap The Fed yang melakukan pengetatan kebijakan moneternya, yaitu berupa kenaikan suku bunga. Kemudian juga kita lihat bahwa hasil non-farm payroll sendiri itu cenderung ada jadi 467.000 pada Januari, yang padahal diekspektasikannya bertambah 128.000, jadi cenderung menurun ya untuk non-farm payroll. Dan unemployment rate-nya sendiri cenderung mengalami kenaikan dibandingkan data Desember lalu. Di Januari mengalami kenaikan sebanyak 0,1%. Bukan, ini ekspektasinya juga lebih daripada ekspektasi, daripada analis-analis yang menganggap bahwa akan nyampe 3,9% atau jadinya sebenarnya sama. Kemudian kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu korporasi. Sivana, kualitas korporasi kita ada dari APLN, PT Agung Podomoro Land Tbk, di mana APLN sendiri mencatatkan
Pada tahun 2021, penjualan marketing sales-nya itu mencapai 2,7 triliun, di mana hal ini mencapai 135% dari targetnya pada tahun itu. Kemudian juga ada saham AMRT atau PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, di mana AMRT mengalokasikan sebanyak 3,4 sampai 3,5 triliun rupiah untuk belanja modal pada tahun 2022, di mana alokasinya sendiri digunakan untuk membuka sebanyak 800 sampai 1.000 outlet-outlet baru, outlet Alfamart sepertinya seperti itu. Kemudian untuk Wika, PT Wijaya Karya Tbk sendiri terlihat memperoleh kontrak baru yang bernilai sebanyak 4,07 triliun rupiah pada Januari 2022. Hal ini merepresentasikan sebanyak 9,56% dari target yang ditetapkan pada tahun ini, yaitu sebesar 42,57 triliun rupiah. Selanjutnya ada rekomendasi harian dari Philip Sekuritas, ada terdiri dari 4 saham. Saham pertama adalah BTPS. BTPS sendiri cenderung sifatnya secara tren yaitu bullish, baik secara jangka menengah maupun jangka pendeknya. Terlihat adanya break daripada trend line bearish yang terbentuk. Sekarang udah breakout, jadi ada kemungkinan dia melanjutkan arah penguatan harga lagi dan volumenya juga up, stokastiknya juga point up yang mendukung adanya kemungkinan untuk mengalami penaikan harga. Kemudian untuk target price yang dianjurkan bisa 1:1 dari stop loss-nya yaitu 3890 dengan stop loss 3350. Untuk target price-nya sendiri kita sarankan itu yang kedua ada di 4.000. Kemudian yang selanjutnya ada PKPK, Perdana Karya Perkasa, di mana dia ada terbentuknya rejection terhadap EMA 21 dan 34 dan adanya stokastik yang pointing up. Volume juga cenderung sama dengan volume kemarin, jadi adanya kemungkinan untuk mengalami penguatan setelah dia rejection terhadap titik EMA 21 dan 34. Entry trade buy yang disarankan ada di 212, target price-nya ada di 228 dan 238, di mana itu dekat dengan titik resisten. Kemudian juga ada stop loss-nya di 196 atau di bawah dari EMA 21 dan 344. Dan kita lanjutkan juga ada saham kedua itu Elmas, ini sifatnya sangat spekulatif, jadi cenderung kita bilangnya gimana? Kita bilang ada support yang kuat yang kita tentukan, di mana kita memprediksi adanya rejection, terlihat dari ada terbentuk candle doji dan ada kemungkinan dia hanya bersifat korektif sementara sampai ke area target di 83 atau 86. Dengan stop loss yang disarankan adalah ketika dia sudah melewati dapat support kuat di 73. Kemudian ada ITMA, untuk saham yang terakhir yaitu Sumber Energi Andalan Tbk, dengan short term trend dan medium trendnya cenderung bearish juga. Kita bisa lihat sendiri sekarang masih tertahan di EMA 200 sebenarnya secara yang, dan terlihat stop loss-nya itu akan diletakkan di bawah daripada candle ya 3 hari lalu, di mana di stop loss-nya yaitu ada di 555 dengan trade buy yang disarankan yaitu di harga doji yang terbentuk kemarin. Untuk target price-nya bersifat ini juga korektif juga, jadi takutnya masih lanjut turun ke bawah, jadi bersifat spekulatif juga sampai ke area 625 atau 640, ada kemungkinan seperti ke sana. Kemudian untuk pilih morning market call-nya, presentasinya berakhir, akan dilanjutkan dengan sesi tajau, di mana Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan melalui kolom Q&A tentang saham-saham yang Ibu ingin ketahui atau Bapak ingin ketahui outlook-nya, akan kami beri waktu sebanyak 1 sampai mungkin 3 menit ya untuk menanyakan melalui kolom Q&A. Terima kasih.
Baik, akan kita lanjutkan untuk sesi di mana kita bisa menanyakan tentang output-nya melalui kolom Q&A. Akan kita mulai dari pertanyaan dari Ibu Wulan, yaitu ada untuk mohon analisanya untuk PKPK dan saham Polik. Untuk saham PKPK sendiri seperti yang disampaikan pada pre-morning market call tadi, bahwa adanya kemungkinan untuk mengalami penguatan terlihat daripada stokastiknya juga pointing up dan adanya terbentukan valid swing di area M234. Penguatannya itu bisa dijadikan sesuai dengan target yang disarankan, di mana stop loss-nya juga bisa menggunakan target yang disarankan juga sesuai di sini, misalnya di daerah di bawah sini, di bawah sekitar daerah 195 atau 194 untuk stop loss-nya. Untuk target price-nya sendiri kita bisa lihat di mana di area ada, sebenarnya ada di sini resisten dan terdekatnya, jadi mungkin bisa ditawar dulu, bisa di sini di area 225 atau 226, atau bisa di dekat-dekat area resistennya, mungkin di daerah 248, sesuai dengan, bisa diikuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Kemudian juga kita akan lanjut ke saham Poli. Saham Poli sendiri kemarin harusnya ada peluang untuk di sini mungkin ada, kalau memang udah ada masuk dari bawah sesuai dengan dari candle-nya, harusnya udah satu banding satu, bisa dipertimbangkan untuk dilakukannya sell on strength atau take profit. Mungkin apabila sudah ini ada kemungkinan dia dari candle penutupannya ada rejection terhadap daerah dekat resisten, ada kemungkinan mengalami penurunan. Tapi untuk SL-nya kalau misalnya masih mau tahan, kemungkinan SL yang bisa dicapai, SL yang bisa dipertimbangkan ada di sini, di area candle ini 85 atau 84. Jadi kalau misal sekarang dia ada kemungkinan untuk mengalami penurunan ya, walaupun hasilnya pointing up, terdapat rejection terhadap daerah dekat resisten di sini. Cuman itu bisa jadi kalau misalnya kemarin ini boleh dilakukan take profit sebagian, mungkin kalau misalnya sudah mungkin dari bawah sudah melakukan spekulasi dari area MA21 dan 34. Kemudian untuk saham BMRI dan KLBF dari Bapak Robertus, banyak yang tanya tentang saham-saham perbankan BMRI dan BBNI ya. BMRI sendiri kita bisa lihat secara teknikal ya. Teknikalnya bahwa dia sekarang tertahan di resisten yang sekarang terkelas atau tergabung dengan adanya MA2134, di mana ada rejection terhadap resisten sebelumnya sekarang jadi support. Sekarang juga ada terbukti valid swing, ada kemungkinan untuk melanjutkan arah pergerakan harganya. Kembali naik ke atas. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Untuk target terdekatnya bisa mungkin di 7.000 yang jadi area-area dekat sini 7.350, atau bisa dipertimbangkan dari area kita lihat kelinya ada multiple rejection yang bisa jadikan area taking profit yang bisa dipertimbangkan apabila emang mau tujuannya untuk trading jangka pendek. Ibu udah masuk dari kemarin. Coba udah masuk di kemarin, kita bisa lihat di sini ada area multiple rejection di sini. Area 8.000 bisa mungkin bisa agak di bawah sedikit atau di area 7.900 itu dipertimbangkan di sana. Di seperti yang daerah yang tadi sebutkan 7.900 atau dekat area sini 7.350. Kemudian untuk selanjutnya ada kita lanjut dulu ke saham KLBF sebelum masuk ke BBNI dan Telkom. Ini tentang saham-saham berkaitan dengan kesehatan ya. Outlook-nya masih cukup oke atau baik untuk secara weekly maupun daily untuk saham Telkom sendiri. Kita bisa lihat ya, kalau saham Telkom secara daily pun seingat saya masih oke, bullish, sangat bullish. Dan bahkan sekarang adanya rejection terhadap area yang dekat-dekat MA2134 dan ada sempat mengalami retest terlebih dahulu atau kembali ke daerah resisten sebelumnya sekarang menjadi support. Jadi ada kemungkinan dia masih bertahan, masih bertahan di area sini, di area yang kemarin udah di reject. Jadi di area low-nya 1620 masih bertahan di sana, masih ada kemungkinan untuk menaikkan harga. Bisa diperhatikan untuk terdekatnya di 1720. Terus ada 3 rejeksi harga di sana, 3 candle. Atau di yang ini di dekatnya 1730. Kalau misalnya mau di high-nya, di high tertingginya kemarin yang saya capai. Sekarang secara tren masih bullish, masih cukup oke untuk dilihat atau di hold ya sampai ke target price yang Bapak Ibu sudah tentukan.
Kemudian untuk selanjutnya kita lanjut ke BBNI dan Telkom. Sekarang untuk saham BBNI, oke. Saham BBNI sendiri sama halnya dengan beberapa perbankan lainnya, kita bisa lihat sendiri bahwa dia tuh tertahan kembali di titik resisten sebelumnya. Nah, sekarang sudah terasa dengan dekat-dekat area MA21 dan 34, masih cenderung bisa mengalami penguatan harga walaupun stokastiknya pointing down. Mungkin akan terjadi base terlebih dahulu sebelum penguatan harga. Tentang di MA21 34 ada kemungkinan seperti itu. Jadi untuk yang masih ingin udah megang dari masuknya falling wedge di sini, sorry, bentar. Kita gambar terlebih dahulu falling wedge-nya. Ini pakai garis yang ini aja. Kita tarik garis trend line. Sudah lembus ya trend line atasnya. Dan sekarang masih bertahan di trend atasnya. Dan sempat retest di area harga kemarin yang di harga 6.750. Dan sekarang masih ada cenderung meretest lagi di harga sekarang yang resisten dan jadi support di 7.200-an. Masih ada kemungkinan untuk mengalami penguatan harga selama masih bertahan di atas area sini, mungkin di atas area retestnya di 6.750. Sekarang mungkin ada resisten yang belum tersentuh di 7.570, sebentar saya lihat hanya dulu. 7.575 itu belum tersentuh, bisa jadi tersentuh, dan apabila menembus masih bisa melanjutkan arah penguatan harga kembali mungkin sampai ke area, kita tarik Fibonacci terlebih dahulu. Mungkin di area 1272 bisa timbangkan yaitu 7.750. Terus saya timbangkan untuk take profit kedua apabila emang mau di hold sampai dia break resistennya, tapi kalau misalnya udah dari bawah dan merasa cukup udah 1:1 lebih, mungkin bisa dipertimbangkan untuk take profit sebagian dulu dan sisanya dipasang untuk break even point atau BPSL-nya dinaikin ke entry levelnya. Dan sisanya dibiarin sampai ke target kedua, bisa lakukan seperti itu. Kemudian lanjut ke saham ketiga yaitu Telkom. Saham Telkom sendiri ada kemarin sempat naik ya sampai ke 4250 ya atau 4260. Ada hanya kemarin tuh enggak deh sampai ya benar sampai 4260 betul. Di sana itu sekarang ada rejection terhadap MA134, jadi kita masih ikutin planning kemarin di mana stop loss-nya berada letaknya agak di bawah dari 4150 di 4140 kalau saya tidak salah ingat ya. Masih ikuti kemarin, targetnya masih sesuai dengan kemarin. Masih ada peluang untuk menaikkan harga. Jadi diikuti aja planning yang sudah diberikan untuk saham Telkom. Belum ada tanda-tanda sampai berbahaya sekali atau harus dilepas. Kemudian untuk kita lanjut ke saham SMGR. SMGR sendiri sekarang setelah dia retest terhadap support, titik support yang sudah jadi resisten, dia di daerah 7.100-an, 7.175 kayaknya, di daerah 7.175 dia retest, sekarang di MA134, ada kemungkinan dia emang hanya mencapai MA234 dan titik resisten ini mungkin cukup bisa membuat harganya turun kembali, jadi trennya pun masih bearish, jadi masih ada peluang untuk pelemahan harga kembali. Mungkin bisa diperhatikan apabila dia masih melanjutkan harganya, apabila ya, tapi saya cenderungnya ini lebih ke arah pengalamahan harga sih. Jadi masih ada kalau dia melewati daripada harga di sini, misalnya untuk value swing di harga 6875 value swing, dan ada kemungkinan dia turun sampai ke area yang terdekatnya bisa sampai 6.550 atau di area 6.650. Itu ya, yang bisa diperhatikan mungkin pelemahan harga bisa capai. Nah, apabila memang bisa menembus ya pada resisten yang udah support yang udah jadi resisten ini, mungkin bisa mencapai sampai ke area sampai 7.475. Tapi untuk outlook saya ini cenderung bearish, dan kalau mau asumsikan kayak tadi itu cenderung agak spekulatif dan rewardnya nggak oke. Kemudian ada TA untuk AMRT dan SIDO. Analisis untuk AMRT dan SIDO. AMRT masih tertahan di trendline kemarin.
walaupun sedikit ada pelemahan dan stokastik mulai flattening, tetapi masih berada di atas trendline bearish yang sudah ditembus, jadi masih cukup oke untuk di hold. Jadi ditunggu aja apakah dia akan mengalami pelemahan harga sampai melewati daripada Marubozu hijau yang di sini, yang sangat tebal dengan volumenya cukup tinggi dibandingkan yang kemarin-kemarin, atau lewat sini dan mungkin banyak pelemahan, itu bisa dipertimbangkan untuk di sell on weakness. Tapi untuk sekarang pergerakan harganya masih ada kemungkinan untuk naik ke atas, bergeraknya masih di atas trendline. Untuk Sido, kita tunggu sebentar untuk loading chartnya. Oke, untuk Sido sini memang agak berbeda dengan kasus Telkom. Dia ada tunjukkan adanya candle merah yang Marubozu, terlihat bahwa ada potensi pelemahan harga ke depannya. Untuk stop loss-nya seperti yang sudah apabila melewati daripada 9110 itu bisa dimainkan sell on weakness, karena ada kemungkinan dia ternyata bukan retest terhadap resisten yang ada di sini, tapi masih melanjutkan pengelemahan harga yang mungkin bisa paling parahnya melewati MA90 sampai ke area sini membentuk double top ya. Tapi untuk sekarang kita lihat aja apakah dia masih bertahan terhadap area stop loss yang diberikan itu 910 ya. Kalau misalnya tidak bertahan langsung di-cut aja, tidak perlu, bisa disarankan untuk di-cut apabila memang berdasarkan mengikuti rekomendasi kemarin. Untuk saham Antam, selanjutnya kita lanjut ke saham Antam dan Inco, kemudian BAWP. Oke, Bapak Markus. Saham Antam seperti yang kemarin dikatakan masih belum ada pergerakan harga yang signifikan yang menunjukkan bahwa dia ada peluang untuk kembali lagi naik ke atas, mungkin sampai ke dimana kita lihat sendiri seperti yang sudah bahwa dia sudah melewati yang cukup panjang, satu yang cukup panjang sekitar kalau nggak salah itu terhitung ada kali lebih dari 3 bulan, satu yang cukup panjang. Dan ternyata bukannya dia mengalami penguatan harga melewati resisten yang jadi resisten kuat di sini, tetapi mengalami pelemahan harga dan melewati support kuatnya. Dan kemungkinan, dan setelah itu dia break cukup impulsif ya, cukup impulsif sampai tertahan di area support berikutnya di 1700. Dan belum ada kenaikan yang signifikan, masih bersifat korektif atau kenaikan yang bersifat terbatas. Dan kalaupun ada kenaikan, dia hanya mungkin bisa sampai dekat-dekat area 21 dan 34. Belum ada kayak tanda-tanda reversal seperti double bottom atau ada yang impulsif break trend line atas, atau misalnya dia udah break trend line-nya, belum ada. Trend line yang terbentuk di sini belum ada terjadi hal itu. Bahkan kemarin kalau kita lihat secara teknikal ya, bahkan dia seperti ini. Kemudian dia break yang bawahnya, break trendline bawah. Dan sekarang masih mengalami penurunan di bawah daripada trendline bawahnya. Dan jadi ada masih kemungkinan kalaupun naik, walaupun stochastic planning up cenderung bersifat sementara kelihatannya, terlihat mungkin sampai daerah 1960 ya. Itu kalaupun dia naik sampai tinggi banget sampai MA234. Sebagai dimana ini patokan resistennya. Jadi tidak disarankan untuk spekulatif buy ataupun mengakumulasi saham Antam untuk sekarang terkait dengan trennya masih cenderung bearish dan belum ada peluang untuk melakukan spekulatif buying. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Unilever. Saham Unilever sendiri yang kita bisa lihat ya bahwa saham Unilever itu kita sudah lihat bahwa ternyata sudah bertahun-tahun dia bearish dan belum ada tanda-tanda dia reversal, walaupun secara candle walaupun secara tren besarnya tidak ada tanda-tanda untuk reversal, dan sudah mulai penurunan bahkan sampai dari tahun 2018 kalau saya tidak salah ingat ya. Dari 2018 sampai atau 2019 dia cenderung turun dan bearishnya ini belum terpatahkan sampai sekarang. Jadi outlook-nya masih sama, yaitu cenderung bearish. Dan kemarin juga break trend line-nya, dan walaupun sedikit korektif pergerakannya tidak impulsif seperti Antam dan masih tertahan di support 3.798 yang terbentuk. 3.798, 3.800 lah yang terbentuk. Itu masih agak berbahaya untuk dimainkan, dan bearish trend-nya ini belum bisa dilakukan
spekulatif buying di support kuatnya karena belum sampai support kuat. Jadi tidak disarankan untuk melakukan trading terhadap saham Unilever ataupun mau untuk keperluan lainnya. Untuk sekarang tidak disarankan ya untuk saham-saham seperti Unilever. Terus kemudian kita masuk lagi ke saham selanjutnya, ada saham ISSP dan BSDE. Kedepannya sebagaimana, apakah bisa masuk sekarang? BSDE kemarin kan sudah taking profit ya di area, kemarin kita kan sempat spekulatif buying di area support kuatnya ya. Sudah taking profit kedua, TP2 atau target 2, harusnya udah selesai. Untuk sekarang belum disarankan untuk buying BSDE. Sekarang sudah di dekat dengan area supportnya 990, di area 990, di mana itu dia walaupun masih rejection kecil dan yang baru 34. Jadi kalau kita masuk sekarang, stop loss-nya tuh lebih besar daripada reward-nya. Jadi kita kasih contoh aja ya. Kenapa stop loss-nya lebih besar daripada reward-nya? Karena stop loss-nya tuh masih belum berubah. Jadi di kayak support yang disarankan kemarin lah. Ini kita contoh nih, misalnya kalian mau HK di titik sekarang 990 kan. Nah, sekarang listnya 10%. Rewardnya nyampe nggak 10%, terus dipertanyakan terlebih dahulu. Apakah akan dia nyampe sini? Sekarang sih belum ada tanda-tanda, yang masih bergerak di bawah trend line sama di bawah EMA. Jadi masih ada kemungkinan untuk turun. Jadi cukup berbahaya untuk melakukan spekulatif. Kalaupun mau lanjut, dia masih bisa menembus di pada resisten yang saya sebutkan tadi. Tidak terjadinya rejection ke bawah atau pelemahan harga, karena stokastiknya juga masih point up, volumenya juga tinggi. Itu pun bisa paling kita bisa yang terdekatnya, resisten terdekatnya bisa dituju yaitu 1030 dan 1070. Sampai situ kan nggak nyampe kan 0,5. Kalaupun bisa, kalau mau dipaksain sampai sini itu cukup besar dan itu pergerakannya lama. Walaupun ada sentimen bahwa ada yang perpanjangan kalau nggak salah untuk pajak perumahan ya di easing oleh pemerintah, tapi kita harus perbandingkan dulu bersifatnya seperti apa. Kalau masuk seperti ini agak berbahaya, harusnya dicari korektifnya terlebih dahulu. Apakah dia akan nanti bergerak di atas EMA dan membentuk korektif atau bentuk seperti ini contohnya. Misalnya ngebentuk, misalnya ini ada break daripada resisten kuatnya, misalnya ngebentuk kayak begini. Dan ada valid swing yang terbentuk di dekat area sini, ya itu bisa dipertimbangkan untuk masuk. Untuk sekarang belum, karena terlalu berbahaya untuk masuk sekarang. Peluang penguatan masih ada, tapi untuk distribusinya nggak cukup oke lah, dan cukup tinggi lah, sudah atas 10%. Untuk saham BSDE ya. Sekarang kita lanjut ke ISSP. ISSP ya. Stokastiknya udah pointing down. Ini berbeda kasus lagi, stokastiknya pointing down. Dia lebih cenderung broadening, bentuknya broadening, pattern broadening atau pattern melebar. Kita bisa lihat sendiri bahwa masih ada sebenarnya peluang untuk naiknya, tapi terkait dengan break daripada double bottom di sini. Masih ada, kita ukur dulu. Tapi stokastiknya sudah pointing down, jadi mungkin ada sifatnya korektif, atau dia kalau misalnya udah break daripada pattern yang di sini, resistennya, bahkan break daripada candle yang inilah, lebih mudahnya 2 Februari. Lalu daripada 2 Februari, itu bisa turun, dan resikonya itu sekitar belasan persen kalau masuk sekarang, 14%. Dan bergeraknya masih dalam pembentukan broadening wedge, jadi bisa saja berhentinya tidak sampai ke arah sana. Ini sorry, kita bisa saja dia hanya sampai ke sini. Jadi masih menunggu konfirmasi breakout-nya ya. Kalau misalnya ada breakout dan ada korektifnya, kalau tapi pakai breakout yang sini terlalu besar untuk risikonya. Jadi nanti kita tunggu price action selanjutnya. Tapi apabila Bapak Ibu sudah masuk mungkin dari korektif terhadap support kuat yang di sini yang sudah di reject, bisa dilakukannya aksi take profit dulu di area yang sini sudah terbentuk, makanya sudah kena kemarin kan. Kalau misalnya Ibu sudah melakukan speculative buying pada tanggal 26 Januari kalau nggak salah, terlihat dari candle
itu harusnya sudah bisa dilakukan taking profit sekarang, atau bisa menunggu, bisa dilihat pada resistennya 420, 420 di 420. Tapi untuk security bank sekarang agak tidak bagus receivernya, seperti itu harus dipertimbangkan ya. Kalau misalnya nanti receivernya nggak bagus, ke depannya hasil tradingnya bisa kacau sama manajemen. Support resisten BMRI tadi, oke ya, kita kasihlah support resisten BMRI, kita ulang kembali untuk support resisten BMRI. Jadi tadi sempat menguat ya sampai ke area 7.650. Sekarang bisa jadi nutup gap dulu di 7475. Tapi kalau support terdekat itu ya di area 7.250, di sekitar area situ. Kita lihat apakah dia masih akan bertahan daripada resistennya. Untuk resisten yang terdekatnya ada di 7.750 untuk BMRI. Kemudian kita akan lanjutkan untuk analisa saham ESA dan IPTV ya. Untuk saham ESA sendiri sekarang masih dalam tren bullish ya. Dan saya kena 1618 dan ada rejection, kena Fibonacci 61618 ada rejection, jadi ada kemungkinan juga ada stokastiknya pointing down terhadap area overbought. Jadi ada kemungkinan atau terjadi dead cross sana. Ada kemungkinan mengalami pelemahan harga. Terdekat, support terdekat ada di resisten sebelumnya dan di sekitar area 570, 575 itu resisten terdekatnya. Jadi mungkin ada pelemahan harga sana. Jika sudah melewati sana bisa sampai ke dekat-dekat area MA234 atau di area 500. Jadi outlooknya cenderung ada potensi mengalami penurunan. Untuk ESA. Sekarang kita lanjutkan lagi ke saham berikutnya, itu ada IPTV. Punya MNC Vision. Ini juga cenderung menurun setelah kena MA90, dia cenderung rejection yang cukup kuat terhadap data harga historis kemarin. Tertahan di 180-an. Kemudian sekarang cenderung menurun dan menyisakan gap di area 159. Tapi belum ada peluang untuk tertutup ya. Masih ada rejection yang cukup keras dan cukup impulsif. Akan sampai meninggalkan gap. Jadi untuk support terdekat yang mungkin tercapai, kita bisa lihat di area sini bisa 80, sekitar 80-70 sampai 80. Itu support yang mungkin dicapai ya untuk sebagai patokan apabila dia sampai ke resisten atau support sebelumnya. Kita lanjut ke saham ITMG. Saham ITMG masih tertahan di MA2134 dan sekarang masih bertahan di sana. Jadi kita nunggu developer action apabila dia balik lagi, kita lihat di sini ya. Kalau dia menembus di pada trend line sini atau di sekitar area 19.500 atau 19.600-an, apabila menembus di sana, support di sana yang mungkin terbentuk, itu bisa dipertimbangkan untuk melakukan sell on weakness-nya. Jadi masih ada kemungkinan untuk mengalami pelemahan harganya apabila melihat sana. Terus sekarang masih tertahan, jadi cukup oke secara outlook-nya, masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Mungkin untuk sekarang bisa sampai resisten terdekatnya terlebih dahulu yang pernah tercapai di sekitar area 22.550. Apabila lewat situ bisa nyampe mungkin sampai menyentuh area 23.000 atau menutup gap di 24.000. Dan juga masih adanya peluang karena penguatan harga call kembali terjadi. Yang tadi pagi menaik sekitar plus 4,5% kalau saya tidak salah ingat. Kemudian juga ada saham, selanjutnya yang tanya oleh Bapak Andri, ada saham Bumi. Saya ingat saham Bumi tidak bisa dilakukan analisis teknikalnya karena cenderung pergerakan harganya ini agak sulit ditebak dan seringkali terdiam di 50 perak. Tapi kalau misalnya emang secara teknikal seperti apa, sekarang memang ada pergerakan. Terlihat saya dia ada break terhadap resisten. Resistennya sekarang sudah terbreakout dan ada rejection terhadap area sini. Area resisten berikutnya. Jadi ada kemungkinan
untuk mengalami koreksi mungkin sampai ke area 74 rupiah. Tapi bagi Bapak atau Ibu yang sudah melakukan buying terhadap misalnya terhadap trendline sini, misalnya breakout dari trendline sini sudah baik, harusnya sudah lebih dari satu banding satu dan bisa dibilang untuk taking profitnya di harga sekarang. Tapi juga saya disclaimer lagi untuk saham-saham yang seperti Bumi ini agak cukup berbahaya dimainkan karena terkait dengan seringnya dia bergerak di area di 50 perak dan apabila dia turun terlihat bahwa penurunannya bisa sampai cukup dalam ya, ARB dan bisa jadi Bapak Ibu nggak sempat keluar, jadi itu berbahaya untuk dimainkan saham-saham yang seperti ini. Terus kita akan lanjut ke LSIP dan SIDO. Untuk saham LSIP, kita bisa lihat bahwa dia masih tertahan di trend line yang terakhir breakout terhadap pola symmetrical triangle yang terbentuk. Ternyata dia breakout atas, masih tertahan, jadi cukup oke, masih ada peluang untuk naik lebih lanjut ke daerah resisten yang mungkin dicapai di area 1330 atau bahkan sampai ke area 1395, jadi bisa diperhatikan di sana. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan saham selanjutnya untuk BEPS. Entry di mana deh Bapak Budi Setiawan? Saham BEPS bisa timbangkan entry di mana? Dilihat dulu reaksinya terhadap resisten yang terbentuk di dekat area 6130 atau di area 6125 kalau bisa dibilang harga. Apabila dia ada rejection terhadap area tersebut, bisa dipertimbangkan untuk buy di area sana. Tapi apabila mau konservatif lagi, tunggu sampai dia dekat-dekat EMA 2134, mungkin bisa dicapai di area 5200. Dilihat dulu apakah ada rejection di sana. Terus sekarang masih ada kemungkinan untuk menaikkan harga dan risk reward-nya nggak sebanding, jadi tunggu korektif seperti yang disarankan sudah. Apakah dia akan nyampe sini, nanti dilihat apakah dia precision-nya akan menyentuh dan ada rejection. Sekarang kan belum tersentuh 6200, jadi bisa diperhatikan. Diperhatikan juga di area resisten yang sebelumnya di 5325. Nah, kita lanjut ke SMGR. Apakah hold atau cut loss by Bapak Tommy? Modal di harga 7575. SMGR masih ada peluang untuk mengalami kenaikan, harganya yang dibeli dari 7575. 7575. Oh, resisten kemarin pas tanggal 27 Desember. Masih ada peluang untuk mengalami penguatan harga untuk saham SMGR ya. Masuk asing masih pointing up dan kemarin juga volume cukup tinggi untuk volume penguatannya. Sekarang bisa dipertimbangkan mungkin di dekat-dekat area situ 7.000 masih bisa mencapai mungkin sampai area. Apabila sudah melewati daripada candle kemarin, ada peluang untuk sampai ke area 7.450 atau sampai 7.500 yang bisa dipertimbangkan untuk mungkin area untuk mengurangi loss. Tapi kalau misalnya masih nanti penutup masih bisa menguat atau bisa melewati area resisten ini, jadi masih ada peluang untuk naik lagi sampai ke dekat area 7.650, bisa dipertimbangkan untuk dilepas di sana karena trennya masih bearish. Penguatan ini bisa jadi bisa sementara selama masih belum adanya pembentukan pola reversal atau bisa dibilang kayak pola bullish, jadi belum bisa dipertimbangkan untuk hold jangka panjang ya, saham-saham seperti ini. Masih untuk SMGR jadi masih bisa ada peluang untuk hold terlebih dahulu, tapi harus diperhatikan ya kalau misalnya sudah melewati daripada area support sini, mungkin udah cukup gede sih kalau segitu, bisa sampai peluangnya untuk bearish apabila sudah melewati area 6.500. Bearish lebih lanjut. Jadi kita harus perhatikan apakah dia masih kuat yang 2134 ini. Kalau misalnya udah lewat dan masih ada peluang, dia sampai ke 7.450. Bisa di area untuk mengurangi
loss-nya. Atau kalau mau menunggu lagi apabila dari resisten selanjutnya masih bisa break resistennya di 7.550 bisa sampai 7.670, jadi bisa dilakukan mungkin taking profit di sana. Kita akan lanjut ke yang berikutnya, ada saham Akra dan Asa. Ada Amar dan BBRI terlebih dahulu ya. Itu baru lanjut ke Akra dan Asa. Saham Bank Amar. Bank Amar sendiri masih ada peluang penguatan. Nah, saat ini mungkin sampai ke resisten berikutnya terlebih dahulu di 818 atau 820 di sana. Lebih mudahnya sekitar 820 ya, 818. 820. Ada peluang penguatan di sana. Bila break dari 820 ada kemungkinan sampai 1272 mungkin di sekitar area 915 sampai 920 untuk resisten berikutnya. Kita akan lanjut ke BBRI. BBRI sekarang sempat gap up ya. Sekarang harganya di 4230 dan sempat breakout dari area resisten kuatnya di area 4240. Jadi ada sempat breakout. Jadi kita lihat dulu apakah habis tutup gap dia lanjut ke bawah atau enggak. Mungkin saya tunggu pas siang atau dekat-dekat penutupan sore hari. Apabila dia bergerak di atas daripada resisten yang terbentuk di 4240, itu bisa jadi dia ada breakout terhadap pola double bottom yang terbentuk, ada peluang untuk mengalami penguatan harga terkait juga dengan ada pola tersebut dan masih bergerak bullish. Sekarang dari secondary-nya cenderung lagi sideways. Setelah break itu bisa diperhatikan titik-titik resisten yang krusial ada di dekat area 4.320. Jadi perhatikan juga ada dekat di area 4.430 untuk dipertimbangkan sebagai area taking profit 1 atau taking profit 2, atau bila sudah dirasakan puas di area 4230 itu bisa 4330, 4320, 4330 itu bisa dipertimbangkan sebagai area taking profit seluruhnya. Jadi segmen BBRI cukup oke ya secara trennya masih bullish. Sekarang dari secondary-nya cenderung sideways yang sekarang sedang mencoba untuk closing di atas daripada resisten kuatnya. Kemudian ada saham yang selanjutnya, ada saham Akra, Asa, dan Antam. Oke. Saham Akra sendiri masih tertahan ya di sideways jangka pendek kemarin, di mana terlihat dia bentuk base kecil di area 700 sampai 740. Jadi kita masih ada peluang, masih bertahan di area support yang ditentukan yang dekat dengan area merupakan support yang ada peluang untuk mengalami penguatan harga. Jadi ditunggu price action-nya apabila melewati pada candle yang 27 Januari atau low 27 Januari di angka 700, bisa dipertimbangkan untuk on weekdays atau beberapa saham tersebut. Tapi sampai sekarang masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Terdekatnya mungkin bisa sampai ke area dekat-dekat MA21 dan 34. Sini ada resisten juga nih, terlihat di sini ya, ada multiple rejection di sini. Ada 770 atau di area 750 ini. Kita lihat apakah dia akan mengalami rejection di sana. Tapi untuk spekulatif buying-nya yang kemarin masih sesuai roadmap, jadi ditunggu apakah dia lewat daripada support yang atau low yang terbentuk di 700. Apabila sudah lewat bisa dipertimbangkan untuk sell on strength, tapi apabila sudah sampai ke target 1, target 2 bisa timbangkan. Misalnya kalau mau target 1 sudah cukup, sudah banding 1, boleh di take profit semua atau dibagi-bagi ya. Kalau dari candle sekarang masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Dibagi mungkin setengah TP1, setengah di TP2. Atau biasanya 3/4 atau 1/4 di 3/4 di TP1 dan 1/4 di TP2. Itu terserah dan tergantung daripada bagaimana trading plan Bapak Ibu. Ada yang tanya lagi tentang ADI ya. Untuk saham ADI sendiri kemarin sudah sampai taking profit 1, jadi bisa sekarang juga ada rejection, boleh dipertimbangkan untuk sell on strength ya, jadi bisa dilakukan sell on strength dan bisa taking profit di sana.
di take profit 1 karena takutnya ada peluang pelemahan harga lagi dan udah adanya stokastik yang cenderung ada peluang untuk pointing down. Jadi bisa dilakukan take profit ya terhadap area yang sudah ditentukan di 890 kemarin, tapi kalau misalnya kemarin kan sudah tersentuh ya, bisa saja langsung dilepas di harga sekarang dan itu masih dalam keadaan profit harusnya. Nah, untuk ANJT sendiri sekarang peluangnya masih mengalami penguatan ya. Dari trennya masih bullish walaupun agak banyak rejection terhadap dekat-dekat resisten kuat di 1240. Bisa diperhatikan apakah adanya penguatan mungkin sampai lewat daripada candle 1200 bisa sampai ke 1240. Di sana sebagai resisten pertama di 1200, resisten kedua di 1240. Untuk supportnya agak jauh ya di sekitar 949. Jadi nggak bisa dilakukan entry sekarang. Terlalu risk reward-nya tidak sebanding. Kita ADMF ya, saham ADMF. Kalau misalnya kemarin tempat break daripada channelingnya ya. Oke, saham ADMF kita kasih lihat bahwa outlook-nya tuh cenderung adanya pembentukan pattern reversal. Sekarang masih di atas trend line-nya. Aduh, sorry. Garisnya agak ketarik ke atas. Terlihat bahwa dia membentuk falling wedge, yang mana dia ada rejection terhadap titik support, yang di sini berarti rejection juga. Dan sekarang bergerak di atas trendline bearish-nya, ada cenderung peluang penguatan, dan masih bergerak di atas sana. Dan ada di sini ada pola lagi, kalau ibu lihat ada double bottom, jadi baru break dari double bottom-nya. Selama dia masih bergerak di atas support 7520 atau 7525, itu masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Mungkin bisa dilihat di resisten-resisten yang cukup dekat terlebih dahulu sampai 7.150 atau sampai ke area 7.950. Yang paling tinggi yang bisa dicapai untuk sekarang dalam jangka waktu sekarang mungkin sampai ke 8.000. Jadi waktunya masih cukup oke. Ada peluang ini merupakan benar-benar trend reversal dan bisa sampai ke daerah-daerah resisten yang disebutkan tadi. Nah, akan lanjut lagi ke Telkom. Telkom masih sama kayak tadi ya, terlihat dia update candle-nya masih sama, bahwa dia masih mengikuti daripada rekomendasi kemarin, support dan titik support atau titik SL-nya dan targetnya masih mengikuti kemarin, masih belum melewati daripada SL kemarin, jadi atau di sebutannya aja daerahnya di 4.140. Jadi sebelum itu masih ada peluang untuk naik sampai ke daerah target yang ditentukan. Kita saya lihat di sini stand 4320 atau sampai 4380. Lanjut ke saham MTK dan BRIS. Saham MTK dari tempat terjadi reaction cukup kuat terhadap support kemarin. Resisten yang jadi support di resisten 21 Oktober. Yang sudah jadi support sekarang cukup kuat, masih ada peluang untuk dari candle-nya sih masih tertahan di mother candle kemarin atau di area tanggal 2 Februari, masih dalam mother candle 2 Februari, masih dalam jangka range harga sana. Kita lihat apakah akan melewati range mother candle-nya. Apabila melewati mother candle yang di tanggal 2 Februari yang terbentuk, range harganya masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Kita lihat terdapat di sini titik support di 2240 atau di titik resistance ini di sekitar 2320. Dan resisten yang cukup kuat yang bisa dicapai ada di 2480. Itu untuk titik-titik yang bisa diperhatikan untuk saham MTK. Sekarang kita lanjut ke saham LPPF. Saham LPPF sekarang ternyata sudah mengalami breakout hari ini ya. Terhadap pola falling wedge-nya, breakout-nya sudah cukup tajam, jadi kalau mau masuk sekarang sudah cukup telat. Jadi kalau misalnya mau nawar, mungkin bisa dilihat di area setengah daripada candle hari ini.
pada hari ini berapa sih harga high-nya? 4290. Oke, high-nya sekitar ya 4290. Mungkin kalau kita lihat kalau misalnya ada peluang untuk entry, misalnya di atas jam 10 candle atau setelah sesi 1, kita bisa lihat di mungkin di dekat area setengahnya, misalnya dari 4250 kan tadi 4290, setengahnya berapa, 145 ya, 14145 atau 4150 lah bisa dibilang. Kalau misalnya ada di sana turun lagi ke setengah candle, itu bisa dipertimbangkan untuk titik entry-nya. Ya, peluangnya masih bullish, secara tren juga masih bullish, masih bergerak di atas MA90. Nah, peluang melanjutkan harganya kembali, sekarang sedang menuju resistennya 4360. Sekarang terus bisa dari resisten kedua di 4680 sampai 4700. Menguatnya cukup impulsif sekarang, jadi ada peluang masih melanjutkan penguatan harganya ke depan. Tapi apabila tidak dapat di titik yang saya bilang, tidak perlu dikejar. Apabila dikejar, takutnya kita lihat resikonya aja ya sama-sama. 15% cukup tinggi. Itu pun kalau kita setengah daripada candle hari ini, sekitar setengah. Apabila dilanjutkan dari sini dan kita paksa, itu sampai 17, bahkan sampai 20% kalau misalnya masih lanjut naiknya ya. Jadi terlalu besar resikonya dibandingkan reward-nya. Jadi bisa ditunggu kalau adanya korektif yang terbentuk. Kalau misalnya tidak sampai setengah candle kemarin. Nah, kalau kemarin pun masih, setengah candle hari ini, kalau setengah candle hari ini pun masih tergolong cukup resikonya tinggi. Kita 15% untuk stop loss-nya. Dan lanjut ke saham berikutnya ada PMMP. Peluangnya masih bisa bullish ya untuk PPF. PMMP sendiri masih bergerak ya cukup sideways di range harga dari tanggal 1 Oktober sampai ke hari ini. Dia masih tertahan di area-area resisten harga ini, dan pergerakan harga yang untuk tren yang seperti ini cenderung terbatas, dan terlihat bahwa pada adanya rejection terhadap MA2134, apabila di breakout sendiri dia bisa jadi nyentuh support kembali. Kita lihat nanti pergerakan ke depan ya, apabila dia tidak ada rejection ke support terhadap titik supportnya atau melewati daripada harga supportnya, masih ada kemungkinan untuk mengalami penurunan harga lebih lanjut. Terlihat bahwanya dia terbentuk lower high 2 kali sudah, dan sekarang ada kemungkinan 3 kali untuk lower high. Jadi ada peluang untuk melanjutkan arah pergerakan harga ke bawah. Terhadap stokastiknya terlihat juga sudah pointing down. Untuk sampai MP kurang bagus untuk ditradingkan atau dilakukan spekulatif, belum ada peluangnya. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada Adro dan Tekim dari Bapak Indrawan. Adro sekarang masih bertahan di atas MA21 dan 34 atau titik SL kemarin, bisa diikuti ya kalau misalnya sudah melewati daripada SL kemarin yang diberikan, atau di bawah low, di low-nya berapa, 2160 sepertinya. Dia kalau udah bergerak di 2150 sampai harga 2150 itu bisa dipertimbangkan untuk sell on strength. Tapi kalau misalnya masih mengikuti outlook kemarin, bisa sampai ke area target profit yang ditentukan kemarin sekitar 2360 atau sampai ke 2430. Jadi misalnya sudah lewat daripada low ini, candle yang ini dengan delta tanggal 25 Januari, low 2160 atau sampai 2150, itu bisa dimakan untuk dilepas. Nah, ada yang bertanya tentang saham Tekim ya. Tekim. Saham Tekim sempat rejection terhadap area support 6.700, sekarang pergerakannya cenderung penguatan terbatas, bisa sampai ke 7250. Bisa diperhatikan di sana ya, apabila ingin mengurangi mungkin posisi yang sebelumnya, atau sudah melakukan spekulatif buying di area inside bar sini, di area 6.900-an.
Nah, kita akan lanjut lagi ke saham yang selanjutnya, ada ASA. Kita tunggu loading itu dulu. Saham ASA sendiri, outlook-nya sekarang, walaupun dia sempat ya membuat seperti rejection terhadap titik support yang sudah ada resisten yang jadi support, tetapi kita bisa lihat bahwa dia membentuk lower low kembali. Lower low itu yang di sini ada valid swing, ini low di sini, dia masuk namanya lower low, terus lower low kembali. Jadi dan secara ini juga masih bergerak di bawah trend line ya, trend line bearish. Kalau kita gambar lebih dekat mungkin di sini masih trend line bearish. Dan kalau misalnya tanya stokastiknya juga pointing down, masih ada peluang besar sampai support yang kemarin atau 2610. Dan pergerakannya cenderung makin akan tertahan apabila tetap ditahan di support 2610 itu di area 2610 sampai 3010 ya untuk saham ASA. Dan kita bisa lanjut mungkin ke saham-saham bank digital. Untuk dua biji tentang saham bank digital sering ditanyakan yaitu BBYB. Saham BBYB masih bertahan di support yang jadi resistennya. Sekarang ada stokastiknya mengarah pointing down atau di area pointing down itu masih mengarah ke bawah dari atau dead cross dari area overbought-nya. Nah, kemungkinan terjadinya korektif sampai ke area 1990. Kita lihat Arto, kita lanjut ke mungkin ke Arto. Saham Arto berbeda, patungan dengan BBYB masih ada peluang untuk mengalami penguatan, di mana kita harus perhatikan di area 18.200 atau di area 19.292. Swing terdekat ada di 16.250. Oh, ada pertanyaan lagi tentang pegas dan gudang garam ya. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan saya jawab. Pegas dan gudang garam. Pegas sendiri sekarang outlook-nya masih cenderung bisa menguat ya. Dari stokastiknya pointing up dan sekarang bergerak di atas EMA 21 dan 34-nya. Kita bisa lihat sendiri. Jadi masih ada peluang untuk mulai penguatan harga. Di mana kita bisa lihat di area dekat-dekat area sini atau di area 1430 sorry, 1430. Kita bisa lihat kalau misalnya sudah masuk dari break falling wedge sini, paling besar. Saya gambarkan ya falling wedge besarnya mungkin. Masuk dari area falling wedge besar. Masih ada peluang penguatan sampai ke area-area yang disebutkan tadi dan bahkan bisa sampai ke area 1470 ya. Sekarang, jadi kita bisa lihat masih ada peluang penguatan untuk saham pegas. Kita lanjut ke gudang garam. Gudang garam sendiri sekarang masih tertahan ya di support kemarin, support-support yang udah dari 27 Desember. Dan setiap kali kena masih ada rebound, sekarang sedang rebound daripada titik support kuat yang tersentuh. Masih ada peluang untuk mungkin melalui penguatan harga sampai ke support terdekat yang sudah jadi support yang jadi resisten, support historis. Di sekitar 31.500, MLT yang masuk 34-nya 31.500 atau sampai ke area dekat-dekat situ ada 31.865. Untuk sekarang untuk jangka panjangnya masih sideways besar, bukan bearish, ini cenderung sideways besar. Masih tertahan di dalam range harga paling tinggi yang dicapai pada November yaitu 36.000 dan dalam range harga 29.000 sampai 36.000. Untuk outlook ke depannya masih belum ada tanda-tanda penguatan yang signifikan, jadi kalaupun akan ditrading atau direkomendasikan akan bersifat spekulatif terhadap support kuatnya. Sekarang belum direkomendasikan untuk dipaksakan buy. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan terima kasih atas partisipasinya. Saya mengapresiasi sekali karena sudah sampai akhir stay di Philip Morning Market Call edisi pagi ini. Sampai bertemu di Philip Morning Market Call edisi berikutnya dan jangan lupa untuk mungkin rekomendasikan teman-teman untuk menonton Philip Morning Market Call edisi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi saya ucapkan.
saya izin akhiri untuk acara hari ini. Terima kasih. Hmm.